ketika orang-orang kalah biasa buat dosa, pasti emosi itu tidak terkendali. Atau banyak lalai. Dan lalai itu dosa. Ya. Salah satu contoh saja tu, kekerasan muncul terjadi biasanya pada orang yang jauh dari ketaatan, ya, atau lalai, atau berbuat dosa, seperti orang nan candu narkoba. Nah, pengaruh juga ya? Oh pastilah, pasti akak kurang, rasa pun hilang. Makanya berbuat apa yang muncul saja dalam pikirannya. Ya. Tapi intinya bana siapapun itu sumber KDRT maksiat. Maksiat. Ya. Lalai sendiri itu maksiat. Maksiat. Ya. Jadi tidak bisa disalahkan suaminya yang temperamen atau istrinya cerewet, tidak bisa diapun ke situ. Enggak, kalau masalah menyalahkan itu ranah hukum tuh. Oh, ranah hukum. Awak hanya mengkaji sebab-sebabnya. Dan dengan awak mengetahui sebab kostan jojo. Supaya dunsana awak menghindari perilaku ko. Iya. Karenanya akan menimbulkan efek. Efeknya tadi kekerasan. Konsultasi Agamo. Basamu ajo Sutanjo Buya. Stan. Ya Jo. Alai Sultan membaca-baca berita kok dalam pakan kau lah. Banyak berita-beritaan aja om kusui. Iko nanangi kini lata jadi lo KDRT kok. Ambo yo gergetan ambo mandangannya. Emosi balu aja KDRT kok. Iyo sampainya Palu kapalo orang rumahnya gitu Tuh. Sampai masuk rumah sakit. Bandak ke apa ada Sultan tu yo gelinggaman awaknya gitu. Jadi nanya Palu kok siapa? Orang rumahnya. Oleh Suaminya gitu. Suaminya. Yo kan KDRT kan itu. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Tuh. Besok Palu ko tu manoko ikayu je paku ko kapalonya nanyo Palu. Tu pecah kalau bini dia. Pecah dia jadi. Atau kalau ibanala ndak doakan mo itu dah. Oh, iwange jo dia ya. Iwange wak kalau model ko ganya. Iya, kalau dia boleh patanta lewat jo dia kun nambo tu. Ya. Cuman dalam hal koko kita ndak lo bisa sembarang berang je jo. Ya ndak bisa sembarang berang ndak kangi wak model tu dak stan. Ya nana jo kan kini mencari dari sisi si korban kan. Ya kau awak korban dek jaleh lah apa model tua. Cuba di pihak Sultan kok dun sanak Sultan model tua ni tu lagi kira ndak kangi stan ni. Iyo. Kalau soal langit kan bisa saja langit gitu. Iya. Cuman kita telusuri dulu. Ya ndak akan ada asok kalau ndak ada api jo. Ya kalau ada asok ada api tu kalau kini kau ndak ada api tu tak ada berasok jo. Nya saya lihat Sultan kini je elektronik bisa aja berasok. Cuman awak cari berita realnya di itu tulah sampai menggalang dana untuk pengobatan orang rumah ni kowe. Ya kalau untuk KDUB tentu ya perlu. Ya. Cuman nyoba syarat laki bini kau tentunya ada asbab musabab. Nah mungkinnya dek mengaku laki kau pelakik tangan model itu sampai nyoba jo Palu si ajo tadi. Ya. Ya mungkin kok bini kau lancang pula kok mengecek je laki mungkin. Ya namanya laki-lakinya lebih zaman kini dek stan kalau pernah jawab membahas. Nan bini kau lah lepas tunggang-tunggi kerja kan kemarin nan laki kau gilo agak ke narkoba, merokok, mengalah di luar senang-senang ndak mau kerja. Itu nang kebanyakan gini. Kok sebenarnya cik kok kasus tangke dan lain-lain telah berapa banyak mungkin kok dia pun. Iya, yo kita macam kasus tu jo harus adil wak. Kalau cuiko hanya lesen masalah dengan emosi Ya. Tentu bako satu kabar berita yang terjadi tu emosi tarui je. Lah jadi bisa jadi kok nan sebenarnya jadi korban kau nan pelaku kau. Dia ndak sabarnya lagi kan. Oh, kalau kau ndak mungkin kau stan. Kau lah jaleh. Lah jaleh nampak kejadian. Tu nampak di cek mata ajo kasus tu tu bang. Itu kan terjadi di kampung mana tuh? Di daerah awak mana mah? Iya, di kampung ajo. Cuma kan ajo kan nak mencari bah kejadian. Yo mencari langsung yo tak tu. Dia wak kalau wak masalah rumah tangga ko jo. Kompleks persoalan ni. Tak bisa awak mencari dari satu sisi saja tu. Kau cari satu sisi ayo nemu ramu dah dua mencari jo. Apa lagi kini kau awak
suami istri. Suami istri ya. Dan seorang istri ko yang pokok dulu. Kadang laki ko lah cuitunya buat dia di luar Ya. Hendak jo batarimu. Hendak berposisi diri wak sebagai bacar wak jadi bini Oh, dek nyopa emosi tu pancing-pancing gitu. Pancang-pancang. Ya, nama awak laki-laki tu kayak memang sebenarnya memang model tu. Cuman kau kan padusi kau ndak lawan awak dah untuk Iyo, mangkonyo kalau wak anu ko nan orang rumah harus wak jangan pernah lebih tinggi daripada suami. Kalau suami kira tinggi kuah. Ya. Awak sang istri lebih tinggi daripada suami di mana kan tensi suami kau jo. Yo kok kebarabana gadang masalah dan namanya wak bini tetap suara nak boleh lebih tinggi daripada laki tu. Atau baat kau main bawa laki, kadang laki masih pakak je namanya. Ya. Hendak begitu doh. Kalau iko je nak kita anuan. Ya. Kau badebar awak tu masih gigi so deko jadi kau lai. Kau nak dibicarakan kan RT dia nak. Ya. Jangan awak lo beko berang tiba di rumah celek bini awak kau lai. Iya, iya. Jadi harus awak cari paredamnya kan awak itu cari ya. paredamnya. Teman nan ajo tanyo tadi ambo jadi buat tanyo jo dembo tu. Ku acuk bana ka RT kini di ranah Minang. Aku nan awak nan heran kini gua nan tak jadi soalnya. Ya, masalah ekonomi ataupun tak ekonomi di Sumatera Barat Kalau ke sana kali nampak sabut ya. dari segi ekonomi jo. Orang ayat-ayat awak masuk sesuatu bini dua duit jo baru jo. Ya. Di Palestin tu lebih parah ekonomi orang dari awak kalau kan. Akan itu Ya. dah. Bayangkan ada dua bini angku tu dulunya. Baru nan di elonya sepanjang kampung untuk manjat karambik barabana lah kada piti Ya. Tapi tak ada bahasa syaratnya dah. Tak dengar KDRT. Istilah KDRT pun tak lo ada masa tu dia. Sebab kalau orang sesuatu kalau nak katunya jadi bininya lari sih. Apa aja lah ya. Ya, bekolah keluarga bini pe menjepui laki Ya. kan. Nah, cak awak tanyolah ke buya nak. Sabananan. Tentu pakai cak ambo tadi kalau ndak mungkin ada asuk nak dua api kan ikut. Ya. Cuman dek kerana kini asuk dek lah banyak kan. Apa penyebabnya? Mungkin dek elektronik atau dek DA gitu kan dek berasuk. Dulu lah itu kan sate sana berasuknya kan tu. Kini orang duduk seorang tak ada 4 pi dia berasuk. Jo cak tanya ku ya lah ya. Iya. Ayo ya. Kau aja lah nanya tensi lo dari ya dek baca-baca medsos gua. Kau baru nak kejadian caknya laki mana puak bini jo. Ndak jo tangan dah ya. Jo palu. Jo panokok. Jo panokok. Ya. Kan itu. Panokok. Jadi kan memang agak khawatir awak tu ya. Awak dia lah bini lo kau ya. Kok samudah itu bana orang tega. Ya, Bini talingo yo, talingo guntiang. Kok tega tu bana je orang rumah gitu. Ya. Itulah Stan. Jangan juga ya ngok di elo ngok asli dulu. Iyo. Sebab ambo ketika membaca berita aku awak matolah kamangantu ama. Hilang kantu ambo dia. Oh, lain tak baca ya. Sirok darah awak dia gitu. Jadi kancang degup jantung dia. Hilang kantu dia. Tidak tabayang dek awak dia gitu. Kan buya ya. Nanya gulu aja buya dia tu. Jangan ya. Kok sampai seperti itu dan alun lama kejadian pembunuhan lo Iko itu dan Masya Allah baban barik sampai ada pertanyaan kok banyak di ranah Minang di negari awak kini kejadian-kejadian yang luar biasa yang tak tabayang dek awak-awak dulu kata-kata terjadi di negari awak. Iya. Oleh orang Minang kok kan dikenal dulu orang yang kuat beragama ya teranah para ulama. Iya. Ya, skala ulamanya pun bukan hanya sekadar ulama kampung dah, bahkan yang internasional. Internasional ada ya. Barat terkenalnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Iya betul. Syekh Ahmad Yasin Al-Fadani itu. Musnid dunia kecil orang kan ya. Tapi itulah kalau mau renung-renungkan ya. Apa sebab banyaknya kekerasan kini terutama di rumah tangga. Dalam awak berumah tangga. Kalau awak tarik cek kesimpulan, tarik satu kejadian-kejadian kau. Ambo melihat itu karena banyaknya maksiat, banyaknya dosa. Kesianan buat dosa biasa. Siapa saja, dua baik suami maupun istri. Oh bukan orang lain mau buat dosa maksudnya. Anda, maksudnya
Ketika orang-orang kalah biasa buat dosa, pasti emosi itu tidak terkendali. Atau banyak lalai. Dan lalai itu dosa. Ya. Ya, salah satu ya contoh saja tuh. Kekerasan muncul terjadi biasanya pada orang yang jauh dari ketaatan, ya, atau lalai, atau berbuat dosa, seperti orang nan candu narkoba. Nah, Pengaruh juga ya. oh pastilah, pasti aka kurang, rasa pun hilang. Makanya berbuat narkoba. apa yang muncul saja dalam pikirannya, ya. Membabi buto tu ya. Ya. Nah, yang wak kasihannya kok kadang dalam proses hukumnya, itu yang harus lo wak teliti balik, awak timbang balik. Jangan keadaan seseorang dalam pengaruh miras atau narkoba atau sejenisnya dianggap melegalkan perbuatannya. Justru itu menambah barik hukumannya. Karenanya memasukkan ke badannya sesuatu yang merusak akalnya. Iya. Mengakibat ke orang lain. Tuh. Jadi tidak boleh jadi pembenaran tuh. Dan malah diringankan, malah tambah barik dosanya. Dan maksiat rata-rata menimbulkan namanya KDRT, ada KDRT, ya. kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya gitu, suami pejudi, pasti pemberang. Oh Iya kalah panjang ya. Ya, pemabuk pasti pemberang. Kailang. Ya. Rata-rata tuh. Kalau tidak 100%, 90% kata. Nan asik saja dengan gadget, dengan judi online, game online atau apalah semua media sosial. Pasti murah tersinggung. Imbau dah bini tidak dengar. Karya suruh bininya berang. Ya. Ya kan? Ya. Nyo merasa tagaduh keasikannya dek ulah istrinya. Padahal istrinya matanya hal yang asasi. Kok masalah nasi, masalah sambal, ya. Masalah kebutuhan inyo kapai karajo karitanyon bagai. Intinya maksiat, dosa, lalai. Celiklah seluruhnya. Apa penyebabnya? Rata-rata kekerasan itu maksiat. Kalau para suami lah banyak melakukan dosa, emosi itu pasti tidak stabil. Ya. Kok kejadian lo ya? Kok iyo lo kecik buya tadi maksiat Sabalun kejadianan tokok Palu ya. Lado jo viral di media Sultan Celik ya. Seorang ibu-ibu bacadar menuju anak ampiang tajun dari jembatan ya. Bacadar. Iya. Piang tajun kau jembatan. Iya. Kianya tu untung datang polisi menyelamatkan dia. PP dibawa akan tu polisi. Setelah dicelik-celik orang kau apa jangwi lelaki ya. Betul ah. Kan orang mengaji nama tu. Ya. Kok bisa jo artinya mungkin kalau nan padusi ko palu nalu ninggo ya. Ya. Tapi mungkin nan lain daripada nan mahujam di hatinya kejiwanya lah lebih kare daripada palu ya. Ya, kalau itu kan tidak tahu, besar kemungkinan juga maksiat. Orang mengaji kan tentu diamalkan oleh. Banyak kasus terkait itu. Lah mengaji justru jauh dari amal. Kadangnya mengaji kok do kedok bagai. Itu ya. Ada bisnis ada yang memang baru zahirnya nyata kayak itu. Sementara kaji tentang kewajiban suami dalam rumah tangga alunnya kepraktekan. Ada lo orang mengaji kok kadang parsial baru. Nyu bahas akidah saja. Iya. Tapi nyu lupa tentang ibadah, Iya, akhlak, adab, ya. Lupa bayar utang ke. Nya sangkut. Kalau lurus akidahnya setanana. Kalau orang ilmu akidah ku sangat penting. Tapi amalannya menyangkut seluruh aspek. Kalau akidah karenya ya Kalau nyo kare ka orang nak kare kenyo. Nah, ini kok fakta. Bukan berarti nyo bajangui, berarti nyo lah batuan. Iko ajaran Islam. Ke zahir baru. Ya. Itu tadi makanya Sultan menyebut itu Buya. Nek Buya nyebut maksiat Tentu dalam banak kami nan orang-orang awam ya. Nyoba janggut maksiat. Iya, berarti lah barajanya mengaji kan itu. Awak kan tak tahu doh. Kalau masalah di belakang manusia yang tahu kan hanya Allah SWT. Intinya awak tidak membahas tidak memastikan fulan melakukan maksiat ko tidak. Tapi inti kalau awak mau jujur dan masing-masing tahu tuh. Yang melakukan KDRT di rumah tangganya tuh nya tahu apa salahnya tuh yakin waktu. Ya.
Tapi intinya bana siapapun itu sumber KDRT ko maksiat. Maksiat. Ya. Lalai sendiri itu maksiat. Maksiat. Ya. Jadi tidak bisa disalahkan suaminya kok yang temperamen atau istrinya cerewet, tidak bisa diapun ke situ. Anda kalau masalah menyalahkan itu ranah hukum tuh. Ranah hukum. Awak hanya mengkaji sebab. Sebab-sebabnya. Dan dengan awak mengetahui sebab kau Tan Jojo, supaya dun sana awak kau menghindari perilaku kau. Iya. Karenanya akan menimbulkan efek. Efeknya tadi kekerasan. Bukan hanya di rumah tangga. Jadi yang hal seperti itu bisa terjadi ke siapapun tuh ya? Iya. Kalau tarik kesimpulan dalam banyak hal, dalam banyak kejadian-kejadian Ya. Di tengah masyarakat kini lah banyak perselisihan, cakap, bunuh, ya, pertengkaran, tawuran, sebagainya. Itu rata-rata maksiat. Ya. Makanya Nabi SAW banyak menjalin itu tentang akibat dari dosa. Ya, seperti zina. Zina kalau sudah tersebar di suatu kaum muncul ke permukaan, akan banyak kematian. Iya. Kematian kau apa maksudnya? Apakah orang mati begitu saja? Enggak. Banyak pembunuhan. Iya. Pembunuhan kau emosi lah. Ya kan? Maka tu hati-hati waktu. Banyak pembunuhan. Jadi semuanya bermuara kepada maksiat akan tuh ya. Intinya maksiat apapun. Dan maksiat tu membuat orang pelakunya tu gampang emosi. Itu makanya tadi Sultan nyebut ya, najo jangan hanya membela cik orang kan itu. Iya. Wah harus lihat akar masalahnya. Kalau Buya yang Buya baca tadi kan Penyebab. kok. Ya. Iya. Bisa KDRT ko kalau aja tadi kan mana dari segi laki Buya. Ya. Ada jo KDRT ko istri Buya. Betul. Marah saya laki ini Buya. Betul tu. Jadi kalau awak simpulkan saja cari siapanya maksiat kan. Dan maksiat kau muncul bisa jadi menjadi sebab eksternal dan internal. Internal kau ada karena misalnya suami kau di luar, ya buat KDRT. Istrinya tidak salah, istrinya elok atau apa gitu. Tapi inyo dari internalnya, karakternya, maksiat yang lakukan menyebabkannya orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya. Kok maaf, ada kok suami-suami yang ahli maksiat tu mencelik bininya tak ada sukanya. Karena tidak kabar kumpu tu dah. Yang ahli maksiat dengan ahli ketaatan tu tidak bisa nyusun kumpuan. Kau berat minyak jo aja aku mah. Ada tu. Jadi ada cara Allah untuk memisahkannya ya. Ya, maka itu sangat potensial sekali munculnya kekerasan. Kalau laki-laki yang ahli maksiat bininya taat. Wah, tu kalau nya tidak suka mencelik bininya taat, bisa KDRT itu. Ya, awal-awal momen hijrah dulu kan tenar tuh ya. Mengaku pakai kecadar lo kau malu dan sebagai laki Ya. Kalau tidak siap-siap bini manahan tentu kau bisa melakik tangan bini laki gue. Betul. Jadi anunya tu le Buya. Kalau tahu sebab tadi itu ya. Di tibonya kini antisipasi ya kan iko ya. Kalau dicari kini kan berita aku kan lah viral ya. Artinya masyarakat lah banyak tahu. Nah, kalau iko ndak dijalehan bisa jadi kau diambil suatu kedua belah pihak bisa diambil di orang pelajaran ya. Bisa jadi kau bini ndak ku mah. Tu laki itu jadi lain. Bininya terlalu cerewet bana mah ciknya. Nyenyet cik. Ayo kan itu. Jadi supaya tidak menjadi pembenaran dek masyarakat ya. Tidak ada diambil contoh deh. Sebab iko kan nan iko masalah yang terangkik ya. Kok seandainya di atun pendataan telah banyak tak ada RT kok. Ya nak habis dah Ya. Untuk memahami itu menurut ambo artinya banyak atau indahnya. Wak celik saya penyebaran maksiat di negara awak. Dan sebenarnya memang banyak dan banyak itu tidak muncul ke permukaan kecil orang. Kecil orang istilahnya tekah ibarat puncak gunung es di Lawi itu Pak puncak itu. Nan di bawah laut, di bawah ia laut itu jauh lebih kadang.
tu. Kau nak mencogok kamu ko. Asal Nah, mau ruci yang jual botol kata, ko lah bu ya. Ya. Anak nampak aku jual botol betul, saya nyoh. betul, Padahal betul. masalah kau tak banam Betul. gua. Nah, antisipasi yang paling baik itu adalah menyebarkan agama itu. Akidah. Jadi soal akidah tadi, mbak ingin singgung sedikit. Kan tadi wak cerita ikhwan yang lah bajang. Itu ya. Ini beraja akidah. Salah satu akidah adalah awak mengimani hari akhir. Dan di antara iman pada hari akhir adalah bahawa amal awak dihisap, ketek maupun gadang, elok maupun buruk. Kau menangani bini kau apa kau? Kalau orang akidahnya lurus, takana adanya akhirat kau, nya kau malah pia bininya kau. Kau meninju bininya kau. Lai siapnya tanggung jawab di akhirat. Di kisosnya nanti ya. Jadi jangan merasa hebat akidahnya. Kalau akan mengarajokan keburukan, alun tak bersit rasa takut itu leh. Akidah kau bukan soal teorinya hafal wa iko itu segala macamnya ndak. Tapi yo le tak pakai dek awak. Ya. Jadi Malah pia bini ku mama lapia bini akan hisap yo ya. Iyalah. Apalagi merupakan kekerasan. Malah pia yang dibolehkan oleh Allah dalam Al-Quran tu wadribuhunna itu kata ulama pukulan ghairu mubarrih yang tidak merusak. Dia pakai kayu siwak tekah pena aku bituan bitu. Latihan dan tu kan galak. Nyetinju. Ya. Ya. Iya. Nyetinju biru-biru. Ya. Sampai nak talok tagak. Ada kejadian tak itu. Aduh ya. Ya. Yo bantu sansa idui bini ko takah bacakak jo laki-laki nandak badayo le. Ya. Sama orang larabah. Iya. Tinyo lah na mangke ka tempat tidur bini. Lah, rawatnya sudah tulah sehat beko tinju lo lihat. Iyalah boleh. Sama orang latihan ring tinju mah. Ya. Nyo gantungan anu tu ya itu pupu-pupu ya kan. Umumnya emosi ko amarah itu banyak muncul karena maksiat. Itu saja. Ya. Maka awak sebarkan dakwah ko. Kalau awak menjalehan akidah, ba'a aplikasi akidah ko dalam kehidupan sehari-hari awak. Ya. Bukti takui awak ya. Di antara sebab kekerasan rumah tangga. Suami tidak mau memberi balanjo ke bininya. Padanya ada betul. Pilih. Akhirnya ko kawali bareh ko. Kawali samba. Bini marengek juga. Tentu kadang-kadang nyinyiannya ada sebabnya. Kau makan ko. Iya, kau nak saya. Ya. Kau nak saya tunda. Saya tunda ko. Dek nyinyi bini berang. Main tangan. Kau kan bayo ko. Kalau yo tahu akidah ko, sesuatu makanan awak agieng kamulik bini tu. Sedekah pahala sedekah tu. Kalau akidahnya lurih, bagiannya bagi makan isterinya ko. Iya, ndak kabarek luat. Ndak kabarek genya kalau pitik malahan nyusu ono uma nak ya. Dan syek lainnya lah mengambil tanggungjawab ayah bininya ko. Maka pindah kepatuhan bininya ko kainyo ko. Di antara tanggungjawab ayah bagi makan. Kinilah nyambiat alih ko. Tu ndak jadi makan. Kamu dosanya tu siapnya tanggungjawab di akhirat. Menjadi anak kau mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, dia ambil dari suami. Tu. Alah dia ambil bini nak lo dia kasih sayang. Sudah. Karena lo ada tangan. Karena lo ada tangan. Pada awak lah berjanji tu. Ya. Akad nikah tu kanlah akad itu kan perjanjian tu. Perjanjian awak akan mengambil tanggungjawabnya. Makanya halal ini untuk awak. Berpindah ketaatan ini ke awak sebagai suami. Maka pindah pula tanggungjawab ayahnya ke awak. Mendidik inyo, magih makan inyo, menjaga inyo. Jadi ndak lama itu nak pindah ke awak dah ya. Jawaban-baban menyangkut hisab tadi bu ya. Ada sultan yang kaji bu ya di musaji mas tafsir. Besok seorang suami ko lari dari anak dan istrinya. Kalau dia adalah di akhirat besok kan. Yeah. Nah, mengakuknya lari karena dituntui besok kainyo. Analahnya pelakuan dari dunia. Betul. Ya. Itu kan dalam surah Abasa tu. Iya. Jadi memang nanti cuma maksudnya di antara makasudnya itu adalah bahwa awak kau akan menanggung semua akibat perbuatan awak. Iya. Elok buruk terima orang nak bisa menolong. Ya. Nak bisa menolong. Baik anak bini awak, ayah ibu awak, dan sanak awak, keluarga awak tak bisa. Ya.
Apa yang awak lakukan ke orang lain, termasuk ke isteri, kalau buruk, awak akan dapat balasan. Kalau elok, awak akan dapat balasan. Nah. Jadi kan untuk awak je sadonya ya. Ya. Jadi pemahaman iko masalah rumah tangga ko perlu ajan ke umat ko. Mulai di Minang ko ya kan orang Islam awak ko orang-orang Minang ko. Kalau ndak tahu aturan agama ko tentang rumah tangga, itu kayak iko lah jadinya. Ndak salah seorang novelis menulis do ya. La robo surau kapi. Kan itu. Iyo surau di negara awak ko banyak buya, tapi nak bauni do buya. Bah kadape ilmu agama, kadape bakecek buya tadi, awak berumah tangga ko yo tahu agama. Iya. Bah ka tahu yo agama buya surau dak bajajak. Kan itu. Iya. Sudah di musaji itu loh, nan bahas keluarga aku yo jarang lo nyobu ya. Ya, karena umat disibukkan dengan ajaran-ajaran yang kadang menjauhkan umat dari agamanya. Ya. Iya, terledah ya. Iya. Asik dengan khurafat-khurafat dan keramai-keramai. Itu bagaimana umat tu. Lajaleh dan khurafat-khurafat keramai-keramai itu kadang kicua-kicua sih atau dek kebodohan. Kita kena stand aja baru-baru ko. Ayah mun keluar dari tanah. Iyo ya. Lah barabui lo orang iya suci. Iya keramat ko mah iya keluar seorang dari bumi cenya. Kiwanya pipa PDAM bocor. Kan ikut tando. Iya. Lemanya tauhid di Cina ya. Iya. Aba bondong orang ke situ. Kini di surau ajan Al-Quran dan Sunnah ko jalan menuju surga. Nang di dalam malah keluar. Lah dia doan pulau surau di HP-HP awak ya. Ndak surau-surau nan Sultan Tinggaan tadi lah kini di HP-HP awak lah ada siaran surau. Anda amuah mendangan. Jadi perlu awak banyak sebaran dakwah ko dan awak bahas topik-topik yang menyangkut kebutuhan manusia. Jangan cerita-cerita tentang hewan, ya. Terompa jadi pesawat. Kau nak dia ndak ada gunanya doa ada. Kini kau ampun terompa awak juga jadi pesawatnya ndak ada lah tu. Tu am gunanya untuk hidup awak kau ndak ada. Iya kan itu ya. Awak bahaslah yang realistis kecil orang. Yang sesuai dengan kenyataan hidup. Nah, Islam yang murni memberi bimbingan, petunjuk untuk orang yang bertakwa, untuk kaum muslimin kau dalam segala aspek yang memang mereka butuhkan. Cuba apa yang tidak dibahas dalam Islam? Jual beli, bertetangga, badun sana, ayah jo anak, suami istri, ibu jo anak. Sampai buang air dia ajar. Buang air dia ada. Maka tugas awak bersama, sebarkan. Kini apa yang nampak butuh oleh umat, dibutuhkan oleh umat, awak bahas, awak sampaikan. Baik di skala paling rendah sampai skala paling tinggi. Nah, di kampung maupun sampai nasional. Karena ide manusia tidak lapeh dari itu problemnya. Di mana manusia itu pasti itu. Masalah rumah tangga, di mana tidak ada rumah tangga. Ya? Ayah juga anak, di mana saja manusia itu. Jual beli, utang piutang, ya. Ayah juga mandi, ya. Anak juga orang kaya, bakawan, badun sana, suami istri, bagi harato, bagi harato, kan itu problem manusia seluruhnya di dunia. Nah, sampaikan dakwah yang memang realistis kok, dan dakwah Islam yang murni itu realistis. Nyo ndak mencerita-cerita dongeng-dongeng kecil orang kini kok. Habisnya riwak dek cerita-cerita itu. Ya. Kacang padi, kacang hijau tu basiraan jadi tentara aja tu. Kan aneh-aneh salah. Tanam kuning tumbuh ame. Ya. Gunanya dek awak tu. Ya. Kini yang dibutuhkan umatku adalah pedoman hidup. Nangkanyo paci. Nangkanyo paci. Mulai dari penanaman akidah agar nyo punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau nyo bobo elok nyo punya rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi murninyo kalau bobo elok tu tulusnya karena yang nyo harap balasan dari Allah. Kalau buruknya tinggal nyuk murni karena takut kepada Allah. Waktu screening nikah ndak lo ada buya tu nyampe niko do buya. Mesti kon disampein KDRT ko nyampe perlu jo dianuan
Ya betul. Kalau Ambo melihat, kalau screening nikah ku kan nyo hanya sekali. Tentu nanti sampaian jo beliau-beliau di Hak jo kewajiban hak ya. dan kewajibannya. Iya. Kalau mendidik anak ya laki-laki jo padusi ko itu tanggung jawab ayah mandi. Tanggung jawab ayah paling utama. Iya. Ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro tu itu kepada ayah tu. Ndak kepada Pak Kua ada ya. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Itu pada ayah. Mau ayah majan anak. Kini kan masalah wak. Ayah aku nanlah ndak jauh dari ilmu agama. Ya balen ke mendidik anaknya. Untuk ini aja ndak cukup dah. Untuk itulah makanya awak sebarkan kembali dakwah agama ko yang sesuai je tuntunan anak asli Al-Quran dan Sunnah. Jangan berhenti berdakwah. Sebarkan tarikh. Nah, kalau ndak ya Ndak kecil kok kejadian ada ya. Semakin bertambah. Akan banyaknya. Akan banyak. Jadi wak nak boleh diam tu dengan banyaknya kau nak boleh buat tiasa wak tu. Dia banyak kejadian buaya wala ko anak kau kalaku. Jangan berhenti. Ya. Kemudian berperan awak hendaknya secara positif dengan segala kemampuan awak membentuk generasi baru. Iya. Yang paham agamanya kok. Dengan pendidikan. Makanya awak kalau ada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang membimbing anak-anak awak di atas Al-Quran dan Sunnah. Jangan digembos saja, dukuang. Kau digembos saja. Dukuang tu dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan waktu dan segala macamnya. Jangan asyik saya membahas SPP maha. Kalau untuk akhirat kau tak maha ke doh. Sedangkan nasi bungkui saja di rumah makan dan elit Buya. Nah ada orang taluk kritik dah Buya. Itulah. Mengaku mahal mana rumah makan kau ada orang yang kritik dah Buya. Padahal tu kan paru kanyang tu Buya. Padahal pendidikan Buya sabut tadi indak paru ina kanyang dah Buya. Iku anaknya nak kacadi kini nya nan payah ya masa depannya tu ndak terjadinya model ko kan itu. Iya kan nampak pembunuh kini jo. Ya, dek salah didik dulu. Didik dulu. Betul. Nah makanya jangan memandang remeh pendidikan. Kalau awak ingin generasi yang baik, ya, jangan pilih. Untuk akhirat awak mah banyaklah cincong awak kan ni kau membahas ko itulah. Orang kapian untuk dunia saya tidak balik-balik dia jangan lemti banyak. Ada orang kapian bayar kamar hotel semalam $7,500. Berapa? Senyum bayar. Iya. Malah ditanya ulum kini ya. Ada nama dari coach. Nah, ya untuk dunianya tu Ya ndak fikir. Lah mati-matian untuk padahal kau untuk akhirat kan keselamatan awak kau. Awak selamat, keturunan awak selamat ya. Iya. Maka awak sebagai orang tua didik anak awak dari kini. Ya. Itu tanggung jawab awak. Tanggung jawab awak. Termasuk menyekolah tu bagian dari tanggung jawab itu. Menjaganya dari api neraka. Nah, kalaulah awak bangun generasi baru melalui pendidikan itu, awak berharap generasi ke depannya ko muncul generasi yang baik. 10, 15 tahun kamu ko Iya. berubah. Kau anak-anak awak nak laki-laki kini umur 7 tahun, 5 tahun. Ndak lama ke 20 tahun tu dah. Kau nyalah kamu nikah lah. Lah semua awak lagi sebentar lah ya. Ya. Sultan kan pernah jadi guru dulu ya. Lah cucu Sultan ini ada murid Sultan dan lo beranak. Tu. Ya tak itulah. Jadi kalau memang berhasil pendidikan tadi tentu berubah generasi isu. Betul itu nawar. Nah, cuma nan kini kau harus wadoi dengan perjuangan menyebarkan agama kau. Nah sebenarnya apapun yang terjadi di masyarakat termasuk KDRT kau. Dek orang kehilang pedoman. Iya. Kan itu tadi. Tak tantungkan kerajaan lah ya. Pedoman lah hilang, akhirnya bermaksiat. Maksiat tu memancing emosi jiwa. Orang memang yang maksiat tu kan tak tanang gitu dah. Ya. Agado kini buya-buya ulama nak membahas pemurnian tauhid dimusuhi pula Buya. Iya, itu tantangannya sekarang. Nah, jadi yang paling aiboh kan betul Buya. Buya baam ada KDRT, kajian tentang keluarga. Ada cegat dek kawan Buya, jadi dengar gaji ya. betul. Padahal kau Buya, ini beralasan kami mayoritas, paham kami mayoritas. Tapi maksiat tak pernah berubah situ. Iya, karena yang mereka sibuk dengan ritual mereka. Nan kaji kami kau jangan dirubah-rubah. Iya.
Nah, itunya dikari. Dan kaji mereka tu nak menyentuh realita masyarakat. Ya, kadang kaji ko sibuk jual kain kiswah Kaabah, potongan kiswah Kaabah, jual itu. Air putih ya. Garam dapur kini bu ya. Maha bu ya. Mandi aja garam jo. Ya. Nah, itulah gunanya awak kini menyebarkan dakwah ko untuk menyelamatkan umat. Nah, dengan awak menyebarkan itu, awak berharap sampai juga. Betul. Walaupun tuduhan-tuduhan tibo, jangan berhenti. Harus sabar. Ini lama-lama beko, tamakan bana aja dia orang. Ambo melihat dakwah ko. Kau kan pertarungan antara hak jo batil ko. Sianan paling kare suara dan paling acok menyampaikan itu nang kalakek di masyarakat. Iya. Ya, kalau kebatilan ko disuarakan tiuk sebentar, itu nalakek. Sementara kebenaran tidak disuarakan. Atau sekali wak dakwah orang lun berubah wak lah putiasa. Tidak bisa. Tidak diterima situ dah. Harus taruh. Jadi lah, kok contoh ambo sering sampean contoh tu iklan niaga kuah. Kadang produknya kok tidak seperti nanya sampean tu dah. Tapi dek tarikh manari tu lama-lama tamakan je orang. Dek saking tamakannya iklan bawa iklan ko begini dan begitu misalnya ya. Lah di Bali ndak bersuara, tapi awak percaya juga. Gosok gigi dengan ikut langsung putih, di Bali tak putih gigi awak. Itulah karena lah ditanamkan. Tanamlah kalau istilah orang sekarang di alam bawah sadar awak. Nyalah malaki. Jadi kalau model tu setan nampaknya lain tak bosan buya awak kemari taruh iko dah. Iya. Jadi dia tidak bosan. Dia buya. Tunggu cik lain lo. Cik lain harus sultan tanya ko. Lain tak salah pulo buya, misalnya ko buya. Laki KDRT, awak sebagai bini mencari pembelaan buya. Kok melapor lawak ke mande kok kasialah. Sebab kalau dibian mati angok awak buya. Le boleh ko bini mencari pembelaan buya. Oh boleh. Kalau nyawa taruhannya boleh tu. Ya lain tak menyebaran aib suami keluarga. Nyo harus mencari pembelaan kepada orang yang nyo tahu mampu membelanya. Boleh kok mengadukan ke apa problem rumah tangga. Misalnya kepada pengadilan agama dalam misalnya. Boleh. Ya. Contoh saja masalah belanja ndak dia lagi ya. Cukui. Boleh dikadukan. Bagaimana Hindun ya. Istrinya Abu Sufyan mengaduan Abu Sufyan. Nyo kayo Abu Sufyan ko. Tapi pilih nanyo lagi ndak cukup untuk belanja kebutuhan anak bini. Tu kecil Indo boleh hamba mambiak tanpa sepengetahuannya. Kanlah pengaduan itu. Ya, boleh ya diadukan, tapi kepada pihak yang diharapkan dia punya wewenang dan diharapkan bisa menyelesaikan. Dengan punya wewenang kok kadang kalau dikaduan kan nikah siri loh ya. Ndak tu bekol awak bahas tu. Kalau ndak lu diterima ya. Iya. Tapi nan jale nan dikaji buya jadi kan boleh awak jikalau itu bukan aib ya mengaduan. Jikalau membahayakan awak itu. Oh iya. Malahan kecik buya tadi jangan ma penjiwa lah. Piti belanjo saya ndak diagi dek suami tu. Lah boleh awak mengaduan. Iya. Dia artinya jangan ditahan surang jo. Ya jangan sampai fatal dulu model koko baru ketahu ya. Nah, makanya ambo pesan lo cik tu ke awak-awak ke orang gaek laki-laki terutama. Ayah, jangan menikah anak gadis wak jo orang sembarang sih. Yo perisu agama jo akhlaknya. Nyo dua tu. Agamonyo akhlaknya. Ya. Sebab ada orang baik agamanya, ibadahnya kepada Allah bagus, tapi akhlaknya ke manusia tak bagus. Iya. Jadi harus baik. Nah, kalau orang tua kau ketat, laki-laki tak mahu sembarang tibur. Tapi kalau orang tua kau longgar, saya masalah tu. Orang tak solat. Kemudian preman. Dalam artian orang jahit, terlibat judi online, judi. Kau itu pastilah membawa musibah nanti bagi awak kan. Pernikahan juga. Itu tanggung akibatnya anak awak nama rasa. Ya kalau indak jadi di pabiana nak kau mencari seorang ya dicarian ya suami. Nah kalau orang tua kau ketat, orang laki-laki kau pun akan mereso diri. Orang jahit kau payah dapat jodoh ndak tu nyepelok dirinya tu.
Iya nak mungkin kau dan kau ditemu harus dirubah macamnya. Ya kau tak kau nak salah. Ada tu kalau ini menjalan dapet berubahnya ya sudah. ayo ala dapat setelah balik pamit ya makanya waktu awak kan harus cari nyo berubahnya seminggu sebelum malamar tu Pak kan itu. Tapi kalau ya batu perubahannya. Nah, awak harapkan kan elok jadi. Nah, awak memotivasi orang berubah itulah patutnya tu. Kalau bapak-bapak aku orang-orang gaya aku sangat peduli dengan masalah agama dan akhlak calon menantunya tu. Dia tak kata tadi, laki-laki kau tak akan sembarangan loh bu ya tu. Tapi kalau tahu tak ada salah dia, tak solat tak salah, tak ikut tak salah, aman mah dia berani tiba malamar nak gadi. Pokoknya panuh awak belanja lah. Kadang awak ibu tu nak gadinya kau taat selihah. Ya. Tiba laki-laki modal piti banyak saja kan. Ya. Kadang glowing lo gini biar. Ya glowing lo begitu. Jadi akhirnya tak ada. Iya. Dek piti ko. Bagian kironyo pelaku KDRT. Ya kalau pelaku KDRT itu kan banyak sebabnya. Banyak. Kalau orang banyak piti biasanya stresnya banyak lah tu. Biasa ke bisnisnya, ke rajonya. Iya. Kau di rumah ditanya dia sambut dia bininya marah bos Nanya bawa masalah kan tua ke rumah kan. Karena kata bininya gitu. Ada anaknya bagai. Itulah berperan saya. Iya betul ya. Jadi ajo cek tadi Jo. Jangan hanya ajo mencari sebelah mata dan emosi saja gitu. Tapi cari akar masalahnya rupa maksiat cek Buya hari Jo. Itulah tu cewek jangan sampai bosan Buya awak kemari dan cek lay awak imbau kepada dun sana awak Kok ada masalah-masalah seketik baru mulai Buya ditemui gitu. Iya. Tidak panokok dicari Iya, tidak panokok dicari. Temuilah ahli agama di daerah awak masing-masing supaya redam emosi. Kalau untuk wilayah Solo dan sekitarnya untuk dosana stan ko kasanya bakal lah pai. Nah, do Buya kita risiko. Sekali minum misalnya Buya. Lah acok ka itu. Acok ya. Ya kok malu misalnya menemuan ke Sabilul Haq. Langsung saya ke rumah bisa yang bisa juga. Iya. Tiba saya bakal aku tanya aja Buya semua lah jalih durang. Insyaallah. Ya contoh dari Padang boleh piaman bo kemari wah. Ya. Akhirnya jadi jual lah jadi setanah balik tu lai. Buya kasih banyak Jadi Buya. semua Terima kasih Buya. Jamusan lah kemari.